Belum lagi kalau kebijakan publik. Kebijakan publik karena rajanya sudah Buddha, maka yang diprioritaskan hanya membangun tempat-tempat suci Buddha. Sementara yang lain itu dianggap warga in the cost. Itu misalnya. Misalnya kalau dia bikin candi-candi atau vihara-vihara Buddha tanpa izin. Tapi kalau misalnya dia bikin candi Hindu, harus izin. Dan izinnya dipersulit. Padahal tanah-tanahnya sendiri. Nah ini kan sesuatu yang menimbulkan diskriminasi dalam beragama. Oh, I know. Itu nyaris memecah Nusantara kala ini senggolannya kalau kalian sampai kemudian. Jadi raja kedua. Tunggu. Apa mayoritas negara India? Mayoritas negara India mereka itu beragama Hindu. Ketika mayoritas agama Hindu, coba tanya ke pribadi orang India deh, satu persatu kalau bisa. Setuju nggak di India ini Buddha berkembang sehingga mengalahkan mayoritas Hindu? Atau setuju nggak kalau di India ini Islam berkembang sehingga mengalahkan agama Hindu? Atau selanjutnya Kristen berkembang mengalahkan agama Hindu? Setuju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Sate Domba guys. Mari kita reaksi video ini ya. Oke. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan ini dengan contoh tadi ya. Berarti sebenarnya eksploitasi mualaf ini dan kriminalisasi murtad ini bisa dikatakan bentuk ketidakadilan sosial ya. Bentuk ketidakadilan sosial dan bentuk ketidakdewasaan iman. Kenapa sih sebetulnya hebohnya orang pindah agama? Padahal kita di tengah yang majemuk gitu ya Pak. Kita di tengah masyarakat majemuk, apalagi kalau di saya keluarga Jawa ya. Di keluarga kita itu, tetangga kita itu, kerabat dekat kita itu, ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang aliran kepercayaan. Dan kemudian dia tampil di sebuah televisi atau di sebuah podcast mengatakan, dulu saya tokoh Kristen, apalagi kalau bukan tokoh ya kan. Dan karena ini eksploitasi banyak disalahgunakan, dijadikan panggung-panggung untuk orang eksis padahal tidak seperti itu tujuan spiritualitas penghayatan agama yang sebenarnya. Jadi apa Pak? Nah dari apa yang Pak Bambang sampaikan ini, mungkin ada nggak sih, karena Pak Bambang juga kan adalah seorang budayawan, seorang pemerhati, seorang penghayat yang kembali mempelajari sejarah. Bahkan tadi saya ada dapat buku sejarah-sejarah dari Jawa, Sumatera dan lain. Nah di dalam sejarah nih, sejarah bangsa kita, ada nggak sih bagaimana bangsa kita itu menanggapi atau ya memberikan respon terhadap kasus yang sama seperti pengkutub-kutupan ini? Ada nggak hubungannya dengan lahirnya slogan kita Bhinneka Tunggal Ika? Oh ya tentu ada. Justru itulah makanya itu yang ingin saya wanti-wantikan kepada bukan sekedar orang Kristen, tapi segenap bangsa Indonesia. Sekalipun ya saya itu pangkat saya apa, untuk mau didengarkan semua orang. Tapi artinya belajarlah mendengarkan dari mana saja sumbernya. Jangan hanya sekedar saya mau dengar karena sesama Kristen, karena sesama Batak, karena sesama Jawa. Itu ketidakdewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Kalau ditanya contohnya ada. Pernah lihat keagungan Borobudur dan Prambanan? Kita cuma heboh dengan hebatnya bangsa kita di masa lampau. Borobudur dan Prambanan itu monumen toleransi yang nyaris memecah belah Nusantara kala itu, kerajaan Mataram, Hindu Mataram kuno, antara Hindu dan Buddha. Tahu nggak sejarahnya? Pindah agama itu konteksnya. Jadi kerajaan Mataram kuno itu raja pertama itu kemudian raja pertama, raja kedua namanya ada Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran itu pindah agama. Dari dulu dia seorang Siwais, seorang penganut agama Hindu, aliran Siwa, menjadi seorang Buddhis. Nah apa dampak negatifnya kalau seorang pemimpin pindah agama? Pemimpin itu kan harus menjadi ikon bagi seluruh warganya yang berbeda-beda. Tidak bisa kalau pemimpin itu hanya dipimpin hanya karena dia pernah sowan pendeta atau sowan kiai.
Ini bentuk keprimitifan berpikir dalam berbangsa dan bernegara. Sektarianisme pengap. Seperti pengapnya Al-Mahdi yang mati di kerumunan tadi. Ya karena apa saya katakan? Karena gara-gara Panangkaran itu pindah agama, maka otomatis ada perasaan orang seagamanya dia yang lama, Hindu, yang terluka. Belum lagi kalau kebijakan publik. Kebijakan publik karena rajanya sudah Buddha, maka yang diprioritaskan hanya membangun tempat-tempat suci Buddha. Sementara yang lain itu dianggap warga in the coast. Itu misalnya. Misalnya kalau dia bikin candi-candi atau vihara-vihara Buddha tanpa izin. Tapi kalau misalnya dia bikin candi Hindu, harus izin. Dan izinnya dipersulit. Padahal tanah-tanahnya sendiri. Nah ini kan sesuatu yang menimbulkan diskriminasi dalam beragama. Oh, I know. Itu Tahu nyaris aku memecah Nusantara kala ini senggolannya kalau kalian sampai kemudian Tunggu. jadi raja kedua. Tunggu. Kalau kalian paham senggolannya, kalian tahu ini kemana. Ini ada senggolan nih di antara ceritanya nih aku bahas ya. Untung aku paham maksudnya apa. Gini. Bercerita tentang masalah Candi Borobudur ya. Di mana rajanya itu pindah agama gitu kan. Nah, ketika udah pindah agama di tanah yang tadi Borobudur Buddha ya. Nah, jadi nanti Budanya difasilitasi, Hindunya nggak difasilitasi lagi karena apa? Rajanya udah pindah agama. Sehingga ini kan krisis kata dia tadi nih. Krisis kebijaksanaan ataupun krisis kepemimpinan dalam menjadi seorang pemimpin. Sehingga nanti berat sebelah, paham nggak kalian maksudnya? Tahu nggak ini maksudnya kemana nih? Kalian tahu nggak ini maksudnya kemana? Nggak ada yang ngeh ini maksudnya gimana? Nggak ada yang ngeh kalian nih maksudnya kemana? Sekarang dia bahas bahwa ini sebenarnya adalah tidak bijaksana gitu. Dalam ibaratnya gini, ya kalau beragama ya itu paham masing-masing. Tapi kalau soal daerah, di mana dalam daerah tersebut berharap daulah ataupun berharap keadilan, artinya berharap keadilan ya kalau seandainya agama lain mau bikin rumah ibadah ya disegerakan layaknya agama sendiri. Paham nggak maksudnya? Ini memprotes dengan jalur sindir, paham nggak? Ini protes dalam wujud sindir, paham nggak? Nah, yang tadi mau dibilang nih, ya protes dalam wujud sindir. Untung aku paham maksudnya kemana ya. Gini guys. Oke, iya Pak Bambang, benar Pak Bambang. Tapi kan kita harus memperhatikan rentanitas. Akan sangat suci manusia level malaikat Pak Bambang ya. Apa yang Pak Bambang bilang ini saya nggak akan bantah dan benar. Sangat dewasa ya. Tapi nggak akan semua orang punya ini itu masalahnya guys. Masalahnya nggak akan semua orang punya ini. Nah dia, saya hapus dulu. Nah, sekarang kalau kita bahas teman-teman daripada rentanitas, rentan. Misalnya saya tanya kepada kalian, ada negara, misalnya India, apa mayoritas negara India? Mayoritas negara India, mereka itu beragama Hindu. Ya. Ketika mayoritas agama Hindu, coba tanya ke pribadi orang India deh, satu persatu kalau bisa. Setuju nggak di India ini Buddha berkembang sehingga mengalahkan mayoritas Hindu? Nah, atau setuju enggak kalau di India ini Islam berkembang sehingga mengalahkan agama Hindu? Atau selanjutnya Kristen berkembang mengalahkan agama Hindu. Setuju enggak? Ini India nih. Di mana itu yang enggak bisa kita tolak daripada fakta rentanitas.
Udah. Apa rentanitas daripada manusia? Makanya genus, tahu nggak genus kalian? Jenis daripada manusia ataupun gens daripada manusia itu apa? Hayawan. Nah, manusia ini kingdomnya masih animalia. Cuma bedanya kita animalia yang berpikir. Ya. Bedanya animalia yang lain tidak berpikir. Dah. Nah, sekarang kingdom animalia, kenapa kita dimasukkan dalam kingdom animalia yang jenis makanannya adalah omnivora? Karena mekanisme animalia yang lain yang masuk dalam gens ataupun kingdom yang sama seperti kita punya rentanitas yang sama. Apa rentanitas daripada kebinatangan? Mempertahankan zona teritorial, benar gak? Mempertahankan wilayah, benar gak? Mau singa, mau serigala, mau buaya, mau kudanil, mau apapun, mempertahankan zona teritorial ataupun mempertahankan wilayah, bener gak? Coba aku tanya, bener gak? Bener kan? Nah, sama juga seperti yang namanya manusia. Baik itu dalam beragama. Jadi kalau yang tadi itu bukan ketidakbijaksana ketika seorang raja pindah ke agama Hindu, Hindunya dipermudah, Budanya dipersulit. Padahal dulu dia Buddha gitu. Bukan. Tapi itu natural daripada manusia tersebut. Natural daripada manusia, natural daripada kingdom kehewanan. Kalau memang ada, itu ada satu di antara 1 juta orang yang dia rela. Daerah mayoritasnya itu adalah Kristen. Dia rela, nggak apa-apa biar Islam yang berkembang. Oh, Islam mau bangun masjid, bangun. Mau berapa? 3, bangunin 3. Oh, Hindu mau berapa? Mau 2, bangunin 2. Oh, Islamnya makin lama makin berkembang. Kan Islam sekali kawin 4, beranak banyak-banyak. Oh ya, yang lain kan 1 seumur hidup. Islam bisa 4 guys. Oh, beranak banyak-banyak. Islamnya berkembang guys. Islamnya menjadi besar guys. Kira-kira Kristennya panik nggak? Langsung datang ke pemerintah Kristen, Pak. Bapak yang adil, yang maha adil, seadil-adil. Kami udah jadi mayoritas ini karena kami banyak beranak terus ini. Kayaknya harus bangun masjid baru deh, bangun masjid agung lagi. Dah, bangun lagi masjid agung. Bangun lagi masjid agung, makin lama makin gede. Jadi mayoritas daripada tempat itu meninggalnya hakim tersebut, ya, meninggalnya nih. Ketika meninggalnya orang yang adil tersebut, nanti pemerintahan dipegang oleh Islam. Dunia enggak segoblok itu. Dan dunia enggak semunafik itu. Paham maksud saya? Dunia enggak akan semunafik itu. Karena detik orang berpindah agama ataupun memilih satu agama, dia yakin hanya ada satu Tuhan yang wajib dia imani, yang ada di agama dia. Dan selebihnya hanya orang yang sedang memfitnah Tuhan. Sehingga kemudian dia mempersempit. Yang menurut dia, seorang pemimpin tersebut, ini orang agamanya tidak benar. Ini orang imannya tidak benar. Ini orang sedang memfitnah Tuhan. Karena sesuai pola pikir, Tuhan itu satu. Akan tetapi agama itu banyak. Otomatis agama satu yang dipilih oleh pemimpin. Maka menurut pemimpin itu agama yang benar. Selebihnya salah. Akankah kita akan membiarkan kesalahan itu menjadi besar? Enggak. Jangankan di Islam, dalam kekristenan pun sama. Di negara yang mayoritasnya Kristen, melarang Hindu jadi besar, melarang Buddha jadi besar, melarang Islam jadi besar. Kenapa? Ya kita paham kalau ini adalah rentanitas. Satu kewajaran yang mungkin terjadi daripada setiap penganut agama. Karena apa? Paham akan kingdom. Di mana kingdom kita adalah animalia. Kita sama seperti singa, kita sama seperti rusa, kita sama seperti apapun. Dalam hal apa? Keanimaliaan. Apa? Butuh makan, butuh minum, mempertahankan wilayah, mempertahankan keluarga ataupun family. Gitu. Paham ya? Nah, tapi untung aku paham ini sindirannya. Nah, jadi kalau Pak Bambang Nursena mau bawa Indonesia, kita langsung jujur, kita bongkar nih maksud Pak Bambang Nursena. Kebijaksanaan dalam Indonesia ini tidak bijaksana. Kenapa?
ketika pemimpin Indonesia ini selalunya Islam, lihatlah kita Kristen sulit banget untuk bangun rumah ibadah, gitu katanya kan. Gini Pak Bambang Nursena yang saya hormati ya. Rata-rata yang penggerebekan itu kami bukan nggak meneliti. Nah, akan sangat salah nih misalnya ya. Akan sangat salah dan saya sendiri selaku Islam menjadi perwakilan, saya mengutuk orang yang merusak ibadahnya orang ini dalam Rasulullah, dalam hadis Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah. Di mana saat Rasulullah mengirimkan perdamaian kepada sebuah gereja dan menjamin keselamatan mereka, Rasulullah yang mengatakan. Jadi ibaratnya hadis tersebut untuk kita ambil dalil bahwa kalau memang belum berdiri gerejanya, paksa jangan sampai berdiri. Tapi kalau sudah berdiri gerejanya karena disetujui oleh pemerintah, wajib taat, wajib lindungi. Dan mereka itu adalah zimmi, bukan harbi. Zimmi. Apa itu zimmi? Kafir yang tidak berpotensi menyerang, akan tetapi kita umat Islam punya hak untuk menjaga mereka. Karena apa? Pembangunan gereja mereka lengkap dengan izin pemerintah. Jadi saya akan mengutuk orang muslim yang membubarkan ibadah orang di tempat yang direstui oleh pemerintah. Karena Rasulullah sendiri melarang hal tersebut. Akan tetapi, rata-rata misalnya kayak pembubaran kemarin dia Cibubur, apa tuh Cimahi, di mana tuh? Yang di Bandung gitu ya, nggak tahu aku di mana. Nah itu bercerita tentang kekeh orangnya. Di kemarin di mana guys yang dibubarkan, yang lagi apa misa ya, lagi apa? Yang daerah Jawa Barat lah, aku lupa guys. Daerah mana tuh? Yang di obrak-abrik itu. Aduh, daerah apa Cibubur ya? Pokoknya kayak gitulah Jawa Barat. Nah itu kejadiannya guys, udah diperingatin. Pertama dijadikan tempat perkumpulan. Setelah dijadikan tempat perkumpulan, udah masih oke lah, minum-minum gak diganggu pun biasa aja. Udah, tiba-tiba udah sering melakukan ibadah di tempat tersebut. Dimana diundanglah pendeta-pendeta ke situ. Nah, selaku RT keresahan warga. Selaku RT nih, keresahan warga. Diingatin oleh RT, dimediasi. Nah, coba minta, ini RT-nya yang ngomong, coba minta izin ke pemerintah pusat kalau memang kalian mau mendirikan ibadah di sini. Saya selaku RT wajib menjaga ketertiban masyarakat. Nah, lalu kemudian siapa katanya? Kan aku baca berita tuh kronologinya. Siapa katanya? Selanjutnya makin besar acaranya. Ditanya lagi, udah izin ke pusat belum? Belum. Lalu kemudian warga masih melapor ke RT. Kita selaku RT harus bijak dong. Laporin lagi, mediasi lagi. Masih aja dilakukan. Setelah itu, nah disitulah terjadi penggerebekan hal tersebut. Nah, kita balik sekarang kisahnya. Gereja Masjid Asy-Syafi' di Bali. Buka tuh di Google. Masjid Asy-Syafi', Musalla Asy-Syafi' di Bali. Dibubarkan oleh masyarakat Hindu. Dan Islam wajib paham kenapa musalla itu terbangun tanpa izin. Ada enggak gempor-gempor? Enggak. Tahu kami melanggar peraturan. Saat di mayoritas Hindu berdirinya sebuah musalla tanpa izin. Dan umat Hindu resah akan hal itu. Dan kami memahami setiap manusia wajib membela teritorialnya. Ya udah. Gereja Asy-Syafi'i Masjid Asy-Syafi'i sampai sekarang tidak terbangun. Masjid Musalla Asy-Syafi'i. Kenapa? Ya tahu, tak ada izin. Jadi cukup sadar diri bahwa kita hidup di Indonesia ini punya SOP. Mau berangkat ke luar negeri, punya SOP. Mau masuk sekolah, punya SOP. Mau apapun, punya SOP. Ya, aku bahkan kasih saran loh. Aku gini. Aku bahkan kasih saran ke kalian yang Kristen nih hari ini. Aku kasih saran ke kalian yang Kristen. Aku kasih saran, ini serius nih, aku kasih saran. Nah, sarannya cari masjid yang gak ada surat izinnya, laporkan. Karena gak ada SOP.
Jangan nanti kalian ngambek ketika kalian digerebek tanpa SOP. Jadi balas dengan melaporkan masjid yang tanpa SOP. Coba kalian laporin. Cari masjidnya yang nggak punya SOP tersebut. SK 2 menteri yang nggak ditandatangani. Oke, bubarkan masjid tersebut. Dan saya setuju. Karena sadar di Islam diajarkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Yang ketiga, apa itu? Hukum juga tunduk terhadap hukum pemerintah. Maka apabila ibadah sekalipun, kalau seandainya melanggar daripada hukum pemerintah, maka hukum pemerintah lebih didahulukan. Nah, itu panjang penjelasannya. Kayak contoh gini. Ulama menetapkan misalnya hukum rokok haram. Hukum rokok makruh. Pemerintah bilang hukum rokok haram. Wajib taat dan haram rokok tersebut. Nah, gitu di Islam. Ya, jadi kita main adil-adilan saja. Apa itu main adil-adilan? Kalau seandainya ada masjid yang terbangun tanpa izin, laporkan. Nah, biar kalian juga belajar. Oh, ternyata semuanya butuh izin. Nah, kalau seandainya izinnya udah ada, lah mau kayak mana? Ya kan? Gitu caranya, guys. Ya. Jadi kita caranya dewasa aja. Jadi dewasa aja. Kalau setiap tempat IMB izin membangun bangunan wajib ada, maka gereja adalah satu tempat yang suci untuk umat saudara kita Kristiani juga harus punya IMB kan? Kan gitu kan? Nah, pembangunan pesantren di Papua aja dilarang man. Ya udah, kalau pesantren itu nggak ada izin. Namun kalau ada izin masih dibubarkan, berarti oknumnya yang kurang ajar. Kalau ada izin. Sama juga seperti oknum Islam. Apabila membubarkan ibadah orang di gereja yang sudah memiliki izin, itu kurang ajar karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rakai Penangkaran sampai raja ke-6 namanya Rakai Pikatan. Itu seorang Hindu menikah dengan Pramudya Wardani, seorang putri yang ayahnya membangun Candi Borobudur. Namanya Semaratungga. Lalu karena pernikahan lintas agama ini, dan ini dengan demikian saya tidak menganjurkan supaya kita kawin lintas agama. Saya hanya menceritakan sejarahnya. Ya. Apapun eksesnya, tapi positifnya harus kita pahami. Lalu dia mencoba membangun sebuah monumen keagungan yang memberi keadilan pada kedua belah pihak. Jadi Borobudur yang dibangun oleh ayahnya Semaratungga berdiri megah sampai hari ini. Konon candi terbesar di dunia, candi Buddhis terbesar di dunia. Dulu kan pernah ada patung terbesar di Bumian yang dihancurkan oleh kelompok Al-Qaeda tahun 2001 itu. Itu Borobudur, candi terbesar ke dunia. Lalu Rakai Pikatan membangun candi Prambanan. Dan dia membawa pesan abadi bagi seluruh bangsa. Inilah hidup berdampingan. Indahnya hidup berdampingan dalam kepelbagaian, dalam perbedaan. Jadi ada contohnya. Berarti apakah sulit menggunakan metode yang seperti itu kalau digunakan di zaman? Semestinya bisa. Apa nggak bisa? Kurang nggak pemerintah membangun ini, guys? Kalian nggak lihat ini? Nggak lihat Istiqlal sama Katedral? Depan-depanan. Itu mewujudkan bahwa pemerintah mau, ini orang pada nggak paham kode nih berarti ini. Dibangun Istiqlal tepat di depan katedral dengan ada lorong toleransi di bawahnya. Untuk menyadarkan Indonesia bahwa segala sesuatu diizinkan jikalau ada izin. Bahkan katedral yang begitu megah tepat di samping Istiqlal. Walaupun nanti adu dalil. Paham kalian maksudnya adu dalil? Coba kalian bayangin gerejanya katedral ya. Bayangin aja tuh. Adu dalilnya kayak apa? Adu dalilnya gini. Gerejanya lagi baca. Bukan guys, adu dalil. Gerejanya lagi baca pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah, ya. Firman telah menjadi manusia, iya kan? Katedral lagi baca itu.
Di samping lagi baca, laqad kafara alladziina qalu Isa bin huwallahu Isa bin Maryam. Tuh, di samping lagi bacain. Di samping lagi, sungguh telah kafirlah. Hah? Orang yang mengatakan Isa putra Maryam, anaknya Maryam itu adalah Allah yang esa. Di samping lagi baca, pada mulanya firman. Firman telah jadi manusia. Adu dalil aja. Adu dalil. Hah? Di sana lagi baca. Di katedralnya lagi baca. Ini apa namanya tuh? Inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Di sana lagi baca. Zalikal Isa qaulun haqqil ladzi fihi yamtarun. Sungguh itulah Isa anaknya Maryam yang datang membawa kebenaran, falladzi yamtarun, akan tetapi kalian ragu-ragukan. Dia mengatakan inni rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu. Maka sembahlah dia, hadza siratim mustaqim, inilah jalan yang lurus. Faqtalafal ahdamu min bainihim, berselisih paham golongan-golongan di antara mereka itu Nasrani tentang siapa Isa. Fawailul lilladzi min masyhadi yaumin azim, kesesatan yang nyata terhadap mereka saat menyaksikan hari yang agung. Nah, adu dalil tuh, katedral sama ini apa itu? Sama Istiqlal. Istiqlalnya lagi bacain Maryam, lagi baca surat Al-Maryam. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku hamba Allah. Wa ja'alani nabiyya, yang telah menjadikanku nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang telah memberkati aku semenjak aku lahir. Wa awsani, dan mewasiatkanku akan sujud kepadanya. Waz zakati, dan mendermakan hartaku kepadanya selama kehidupanku. Di samping lagi bahas, hari ini telah lahir kepada kita Tuhan di negeri Daud. Nabi Isa balas lagi dari katedral, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah, sejahterakan namaku daripada fitnahan mereka saat aku lahir, yang mereka sebutkan aku adalah Tuhan dan menyekutukan dirimu. Wa yauma amut, dan saat mereka mengatakan aku mati untuk menyetarakan diriku dengan dirimu, penebusan dosa untuk mereka. Wa yauma ub'atsu hayya, dan saat nanti aku dibangkitkan, di mana mereka akan mencariku, meminta pertanggungjawaban daripadaku, meminta keselamatan selama ini yang telah mereka sembah aku. Salamun alayya, bersihkan ya Allah namaku daripada fitnahan mereka. Apa jawabannya di dalam katedral? Matius 7:22. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kalian. Bukan yang mengatakan kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke kerajaan Bapa. Melainkan yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa tersebut. Bukankah aku telah bernubuat di atas namamu, bermukjizat di atas namamu? Enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu nyambung tuh antara katedral sama Istiqlal, adu dalil. Jadi kalian kalau mau lihat apologet terkeren, ya itulah Istiqlal sama katedral tuh. Tuh apologet terkeren. Adu dalil tiap hari tuh. Adu dalil. Udah, kita lanjut guys. Wah, bisa-bisanya ya kan. Seharusnya di depan katedral Hindu, jadi nggak nyenggol. Depan katedral ini anjir Istiqlal, nyenggol anjir. Tolong lagi saya sakit. Oke, kita lanjut ya. Tunggu, aku kasih tahu kalian dulu. Kalau mau besarin layarnya, di sudut kanan bawah itu ada peta, tanda gerigi peta. Gini, peta itu tekan nanti jadi gede. Kalau mau lihat layarnya jadi lebih besar. Kalau yang udah ketinggalan nonton di YouTube aja. Pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa berdiri
di atas semua agama. Karena menjadi pemimpin itu bukan hanya pemimpinnya partainya dia, bukan hanya pemimpin agamanya dia. Ya. Menteri agama itu bukan hanya menteri agama Islam, Ya. tapi menteri agamanya orang Hindu, Buddha, orang Kristen, orang Muslim, semuanya. Dan biasanya zaman dahulu ini, jadi kadang-kadang saya berpikir, kenapa langit kebangsaan kita ini semakin menyempit? Zaman dulu tidak ada masalah. Jadi saya berikan contoh ya, Raja Kertanegara dari Singasari itu menggelari dirinya Sang Siwa Buddha. Dia menganut agama Buddha, Kertanegara itu. Tapi menggelari dirinya Sang Siwa Buddha karena dia pelindung agama Hindu, pelindung agama Buddha. Pada masa Nusantara kuno, ini di masa Banyak semut. kerajaan Apa? Sunda, yang namanya itu naskah Siska Kanda Ingkarsian. Nah ini mungkin untuk Elia asing ya, ini bahasa-bahasa Nusantara, ini bukan bahasa roh ini. Ya. Ini bahasa-bahasa Nusantara. sekarang Itu kira-kira abad 7 abad ke-8. Jauh sebelum Bhinneka Tunggal Ika yang kalian tanyakan. Itu Hindu Buddha baru mau datang ke Indonesia. Welcome Efek semuanya. Buddha datang Sugeng Rawu, Hindu datang selamat datang, disambut kata naskah itu demi kebaikan semuanya, demi perdamaian semuanya. Tapi persoalannya, kalau semua sudah disambut masuk, lalu bagaimana memanage perbedaan inilah? Ini yang luar biasa. Makanya karena kearifan leluhur kita orang Sunda, maka dia mengatakan, mangku bumi bakti di ratu. Jadi hubungannya nanti adalah ketaatan. Seperti taatnya Perdana Menteri pada raja. Jadi kalau kita orang Hindu ya taat kepada raja karena agamanya mengajarkan taat kepada pemerintah, taat kepada raja. Kalau dia seorang Buddha, berdasarkan parita-parita sucinya agama Buddha harus berbuat sesuatu untuk mendatangkan semua makhluk kiranya hidup berbahagia, ya toh? Ya. Itu pesan universal itu. Mangku bumi bakti di ratu. Lalu ratu atau raja itu juga punya yang lebih tinggi lagi, dia tidak sewenang-wenang. Ratu bakti di dewata. Raja berbakti pada dewata. Dewata itu artinya apa? Ista dewa. Ista itu dewa yang satu itu. Maka kata dewata seperti kata vihara jadi biara, vicaksana jadi bijaksana. Maka dewata jadi debata dalam bahasa Batak. Oh. Debata mula jadi Nabulon. Ya. Saya tidak paham bahasa Batak, cuma tahu ada dua. Debata mula jadi Nabulon dan Sibolis Namar Tanduk. Nah itu, ya, itu artinya menyerap dari bahasa-bahasa sebelumnya. Debata itu kan Tuhan yang tertinggi sebetulnya. Tapi belum berhenti di situ. Karena Tuhan yang tertinggi menurut siapa dulu? Yang tertinggi menurut Hindu belum tentu yang tertinggi menurut Buddha. Yang terakhir menurut agama Buddha belum tentu terakhir menurut agama Hindu. Misalnya Hindu ini Awatara yang terakhir. Ya masih Buddha yang terakhir. Itu dari Awatara 10 itu. Jadi tidak relevan untuk mengatakan siapa yang paling akhir. Tergantung urutan sejarahnya kan. Tapi di atas dewata itu ada ungkapan lagi. Debata bakti di yang. Dewata harus berbakti pada yang. Jadi artinya komitmen pada agama kita masing-masing itu menemukan batas ketika agama lain juga komitmen pada agamanya masing-masing. Jadi yang tertinggi menurut siapa dulu? Bagi orang Hindu yang tertinggi adalah Pustaka Weda. Bagi orang Buddha Tipitaka kalau sekarang. Bagi orang Kristen yang tertinggi adalah Injil, bagi orang Islam Quran, bagi Kristen yang terakhir Yesus Kristus, tidak ada nabi setelah dia, bagi Islam yang terakhir Muhammad. Maka kalau ada nabi setelah Muhammad, Joseph Smith tidak boleh. Kalau ada nabi setelah Muhammad, misalnya Mirza Ghulam Ahmad, tidak boleh. Bahkan Ahmadiyah yang ada di Parung harus dibubarkan. Maka ini kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara luar biasanya. Kata yang itu artinya prinsip ketuhanan yang menaungi, merangkum,
mengayomi perbedaan teologi agama masing-masing. Makanya dari kata yang itu muncul kata sembahyang, menyembah Tuhan. Maka tempat ibadahnya namanya Pahyangan. Bumi Sunda disebut Parahyangan. Pa dan an itu kata awal dan akhir. Ra itu yang agung. Jadi Rahyangan yang agung. Luar biasa kan? Puncak daripada prestasi kemajemukan ini yang dituangkan dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Oke. Berarti dengan demikian kita dapat melihat bahwa ya pemimpin ini harus menjadi pemimpin yang merangkul semua, dan betul. Setiap umat merangkul semua itu udah jelas ya. Kalau kita jelas di Al-Kafirun. Apa yang dikatakan dalam Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya. Wahai kalian, katakanlah kepada orang ya ayyuhal, dia beda dengan ya kafirun dengan ya ayyuhal kafirun. Itu beda. Sama-sama dengan istilah kita kalau ya hai orang kafir. Tapi kalau ya ayyuhal, oi orang kafir, lebih tinggi nadanya untuk memperingatkan. Dinamakan dengan taukidi. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang tidak menyembah Allah. La a'buduna ma ta'budun. Tidak kami sembah apa yang kau sembah. Lalu sebaliknya. Wa antum a'biduna ma a'bud. Dan engkau tidak menyembah apa yang kami sembah. Wala ana a'bidu ma abattum. Dan kami juga dan saya juga tidak menyembah apa yang kamu sembah. Diulang 4 kali itu. Diulang ayat selanjutnya, dan engkau juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Itu diulang sampai 3 kali itu untuk mengingatkan kita ini berbeda ya. Tapi ditutupkan ayat tersebut dengan lakum dinukum waliyadin, di mana lam tersebut dalam gramatikal bahasa Arab disebut dengan lam milki. Apa itu lam milki? Milikmu agamamu, milikku agamaku. Setelah Al-Kafirun turun, kalau dulunya kan separatis ya. Dulunya itu separatis, seperti misalnya dari era Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu pernah menggugat yang namanya penyembahan terhadap berhala. Dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan apa? Wahai berhala, kenapa engkau masih berdiri di sini? Tidakkah engkau lapar? Saat itu Nabi Ibrahim lagi makan. Mari aku sulangkan satu suap gandum. Lalu kenapa engkau tidak menoleh? Lalu ditampar sama Nabi Ibrahim. Kenapa engkau tidak membalas? Itu diabadikan dalam Al-Quran. Percakapan Nabi Ibrahim dengan berhala. Nih coba kita buka ya. Mana tahu ada ya. Nih kita buka nih. Nah itu masih separatis. Arti separatis menyadarkan otak manusia bahwa yang tidak layak dituhankan jangan dituhankan. Iya, bener gak? Nih, udah dapat nih. Nah, As-Saffat 91 benar. Apa kata Nabi Ibrahim nih? Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala. Lalu ia berkata, "Hei berhala, apakah engkau tidak makan? Malakum la tantiqun. Kenapa kamu tidak menjawab, wahai berhala?" Lalu dihadapinya berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya yang kuat. Nah ini sampai ditepuk sama Nabi Ibrahim. Woi, gua capek ngomong, nawarin makan, kagak lu open anjir, ditepuk sama Nabi. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas, lalu dah bla 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 dan segalanya gitu kan. Nah untuk menunjukkan dari awal seperti itu. Begitu juga di masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang kepada orang menyembah berhala mengatakan, amlahum rijlun, apakah itu berhala punya kaki, yamsyuna, yang berjalan kepadamu, amlahum fammon, apakah dia memiliki mulut yang berbicara kepadamu. Itu menyadarkan otak manusia. Tapi setelah lakum dinukum waliyadin, milikmu agamamu, milikku agamaku. Nah, di mana di situ tidak ada gangguan lagi kepada orang yang masih menyembah berhala.
Karena apa yang mereka sembah sudah jauh berbeda dengan apa yang kita sembah. Tapi Allah masih ada di kitab orang. Nah, satu. Terus Injil masih ada di kitab orang. Nah, ini kesepakatannya belum selesai, guys. Lakum dinukum waliyadinnya belum selesai. Karena kalau di dalam Islam jelas ya, misalnya Taurat diambil daripada kata tur, artinya gunung. Oke. Terus diibaratkan kepada Bukit Tursina kan, sehingga dinamakan dengan Taurat. Oke. Selanjutnya Injilun diambil daripada kata najalah, artinya terang. Injilun dilebihkan satu alif dengan makna muta'addi, yaitu apa? Najalah artinya terang, Injilun artinya penerang, jelas. Tapi kalau Evangelion jadi Injil jauh banget. Karena kita diajarkan oleh guru untuk berpikir tentang kata-kata dasar sehingga menjadi kata-kata serapan gitu. Sama seperti gini. Ekos nomos jadi ekonomi, masih cocok. Domos krotos jadi demokrasi, masih cocok. Tapi Evangelion jadi Injil jauh. Theos jadi Allah jauh. Apalagi Biblos jadi Injil jauh. Biblos jadi Alkitab jauh. Nah, jadi harus berhasil mempertanggungjawabkan ini baru menjadi kepemilikan. Seperti itu. Tadi lakum dinukum waliyadin syaratnya, maka aman. Nggak ada yang akan mengganggu lagi, guys. Nggak akan ada yang namanya konspirasi ataupun polemik. Gitu. Jadi aman gitu. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu ayat penegasan gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Itu harus tunduk kepada ajaran mereka masing-masing. Masing-masing tanpa mengintervensi. Iya. Sehingga itu memberi batasan masing-masing Ronda, gitu betul, ya. Oke. Nah, di dalam merujuk dari itu Pak Bambang, kalau kita lihat di konteks masa sekarang ya. Kalau mualaf itu harus dielu-elukan, kan tadi dampaknya yang seperti pertama, pertanyaan saya pertama kan mualaf itu dielulukan dampaknya buruk gitu. Nah kalau di Indonesia sekarang misalnya, kalau mualaf itu harus dielulukan tanpa mempertimbangkan perasaan umat lain, lalu bagaimana dengan kriminalisasi terhadap orang yang murtad seperti yang terjadi di beberapa negara Islam gitu? Apakah itu mungkin terjadi di negara kita? Kalau kita tidak mulai nyenggol dia ya, siap. Mengawasi ideologi negara kita mungkin terjadi step by step. Makanya saya ini tidak berdiri hanya sebagai seorang Kristen. Dalam cita-cita sukmaku, aku seorang pengikut Kristus. Tapi dalam cita-cita kebangsaanku, aku seorang Pancasilais. Seorang yang benar-benar meyakini jalan Pancasila. Dalam cita-cita budayaku, aku adalah orang Jawa yang rindu merangkul ketimbang suka memukul. Saya sebagai orang yang cinta harmoni. Dunia ini dibangun di atas keseimbangan yin dan yang. Iya toh? Itu kearifan timur. Nah, jadi kalau kita tidak awas terhadap ideologi negara kita, Pancasila itu bisa jadi pertama-tama segi 5, hanya frame-nya yang bagus. Isinya belum jelas mau ditarik ke kanan atau ke kiri. Di zaman Pak Harto dulu clear sebetulnya. Pancasila itu jalan tengah. Tidak boleh ekstrim kanan menjadi ekstrim agama, tidak boleh ekstrim kiri komunis. Itu clear, jelas sekali. Sekarang itu tinggal siapa yang punya duit. Siapa yang jadi anggota parlemen. Siapa yang bayar. Wani piro sekarang. Karena demokrasi kita ini masih sangat transaksional. Ini minta maaf, saya ini kadang-kadang kalau sudah ngomong politik gitu ya, kadang-kadang nyerempet lagi lah. Ya tapi artinya saya sudahi sampai di sini. Tapi tidak boleh itu dijadikan semacam undang-undang, karena ini saya pernah tanya kepada Gus Dur ya. Saya itu dulu kan dekat sama Presiden Gus Dur. Nah, di sini dia kena nih. Karena itu saya pernah nulis buku diberi kata pengantar Gus Dur. Judulnya Religi dan Religiositas Bung Karno. Nah, ini seru nih. Saya tanya kepada Gus Dur gini, Gus, itu bagaimana dengan ungkapan dari hadis Rasulullah? Man badala dinahu
faktuluh. Barang siapa menukar agamanya, dia harus dibunuh. Waduh. Jadi itu yang menjadi dasar kriminalisasi murtad. Ya. Lalu Gus Dur bilang begini, zaman dulu itu belum ada pemisahan antara agama dan negara. Katanya Gus Dur ini. Karena itu di negara-negara Islam dulu, awalnya kan banyak orang-orang non-muslim masuk Islam. Lalu ketika dia menjadi Islam, dapat kedudukan tinggi, yang kemudian hari lagi dia tidak dapat kedudukan, dipecat dari kedudukannya. Lalu kalau dia keluar dari komitmen negara itu, dia dikhawatirkan menjual itu kepada pihak luar. Makanya itu katanya enggak gitu. Capek gua di pondok, enggak itu penjelasannya. Enggak itu. Ini diambil daripada satu hadis Rasulullah. Nih aku jelasin kalian. Ini diambil daripada satu hadis Rasulullah ketika didapati Ali bin Abi Thalib membakar, tak Ali tak Utsman, membakar seorang murtad. Lalu dilaporkan oleh kepada Ibnu Abbas. Kita buka aja dalilnya. Kita buka ya dalilnya. Hadis nih, Ali bin Abi Thalib membakar orang murtad. Nah, mau siapapun, mau neneknya Gus Dur pun gua nggak percaya kalau nggak di atas standar ilmu. Nih hadisnya saya buka. Ataupun mana tahu menjual nama Gus Dur doang ya. Mana tahu menjual nama Gus Dur doang, kita nggak tahu. Nah, ini kan hadisnya. Telah menceritakan. Nah ini nih. Bahwa Ali alaihissalam pernah membakar seseorang yang murtad dari Islam. Lalu sampai berita itu kepada Ibnu Abbas. Hingga ia berkata, sungguh aku tidak akan pernah membakar mereka dengan api. Artinya, Ibnu Abbas tidak menolak apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Paham maksud Ibnu Abbas di sini kalian? Kalau aku di posisi Ali, aku nggak pakai api, paham nggak maksudnya? Bukan mengatakan kalau seandainya Ibnu Abbas tidak setuju dengan Ali, perkataan daripada Ibnu Abbas pasti sungguh Ali itu perbuatan yang keji, atau mengatakan tidak bolehlah kita membakar mereka. Enggak. Justru Ibnu Abbas mendukung, tapi jangan membakar. Oke. Lebih parah kan? Lebih parah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Tuhan. Karena yang namanya pembakaran dengan api itu siksa Tuhan. Jangan pakai siksa itu. Menunjukkan apakah Rasulullah memperbolehkan membunuh murtadid? Boleh. Langsung keras. Hadis ini langsung keras. Bercerita, boleh gak membunuh murtad? Boleh. Gasket. Gak ada yang jadi masalah. Dan aku memerangi mereka berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. Maka sampaikanlah perkataan itu pada Ali alaihi wasallam hingga berkata Ibnu Abbas, benar. Sampaikan nih. Artinya ketika Ali didapati membakar seorang murtadid. Kata Ibnu Abbas bukan menolak Ali, mengatakan kalau aku mungkin gak aku bakar. Menunjukkan bahwa Ibnu Abbas juga akan berlaku sama tapi tidak membakar. Rasulullah mengatakan, memperingatkan Ali nih. Dengan mengatakan jangan hukum pakai hukuman Allah. Hingga ditutup hadis oleh Rasulullah, barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah. Nah, sekarang, kalian boleh buka Google, jangan sampai aku bohong. Ada hadis yang berlaku hanya satu waktu, ada hadis yang berlaku selamanya. Hadis yang berlaku satu waktu, itu perihal zaman Rasulullah saat itu. Maksudnya bagaimana? Saya tanya. Kalian ya. Era Rasulullah itu era damai ataupun era perang, guys? Kita melihat daripada penolakan kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang tidak setuju dengan ajaran Islam, apa yang mereka lakukan? Perang Badar. Di mana orang Islam itu masih sedikit, masih 300 orang tentaranya. Sedangkan mereka itu ada 1.100 orang. Saking tidak setuju dengan Islam. Memerangi Nabi Muhammad SAW, perang Uhud, perang ini. Begitu banyak perang yang tidak dimulai oleh orang Muslim. Akan tetapi mereka yang tidak setuju melakukan zona-zona ataupun era-era separatis. Karena kedatangan Rasulullah mengubah adat mereka. Yang tadinya mabok-mabokan jadi dilarang.
Yang tadinya bebas menjual budak jadi dilarang. Yang tadinya adanya kasta misalnya kayak antara abdun, itkun, hurun sama satu lagi bangsawan. Ini akhirnya disetarakan oleh Rasulullah. Sehingga apa yang mereka mau terbatasi hingga mereka melakukan separatis untuk memerangi Islam. Nah, zona perang ini kalau orang udah Islam, strategi perang udah dibangun. Dan dia murtad. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Teman-teman? Aku pengen tahu jawaban pikiran kalian. Seorang yang udah akan jadi pengkhianat. Pastinya akan menjadi pengkhianat. Dan akan membocorkan. Contoh, kalian berada di negara Islam, parit udah di ini. Kan dulu parit ya, bukan benteng. Parit udah digali ini. Pasukan panah udah ada, pasukan ini udah ada. Di mana rapat perangnya Islam selalunya di majelis ataupun di masjid. Kalau dia udah berkecimpung di situ pasti tahu paretnya ada di mana, pasukan kudanya akan ada di mana, ininya akan ada di mana. Lalu kita membiarkan murtad itu untuk kembali ke agamanya dan membocorkan setiap teknik perangnya. Itu lucu. Jadi Islam ini berlaku seperti layaknya manusia biasa. Apa layaknya manusia biasa? Menjaga zona teritorial, mengantisipasi terhadap pengkhianatan. Itulah yang dilakukan Ali Ibnu Abbas dan perintah daripada Rasulullah. Namun setelah lakum dinukum waliyadin menjadi nasakh daripada hadis tersebut. Apa nasakh daripada hadis tersebut? Bahwa hadis tersebut tidak berlaku lagi. Contoh, murtadin misalnya. Dari Islam ke Kristen. Ada yang dipotong leher sekarang? Gak ada. Aman aja. Karena apa? Udah enggak berlaku lagi hadis tersebut. Kenapa tidak berlaku lagi? Ya bukan di era perang. Tapi kalau sekarang era perang agama misalnya. Islam lagi perang nih. Sama Hindu misalnya. Kita udah atur zona perang. Nih, andaikan terjadi. Kita udah atur. Orang murtad ke Hindu, wajib bunuh. Kenapa? Dia akan ngasih tahu. Dia berpotensi ngasih tahu. Jadi Islam itu kayak Rasulullah itu maksum. Apa itu maksum? Terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Saya tanya, membunuh itu dosa besar apa dosa kecil? Membunuh itu dosa besar apa dosa kecil? Pasti jawabannya dosa besar. Sekarang adanya perang. Rasulullah menjadi panglima perang. Otomatis Rasulullah yang kalian harapkan lagi berperang ngapain? Yang kalian harapkan Rasulullah lagi perang ngapain? Coba kita berpikir kritis di sini. Yang kalian harap Rasulullah panglima perang, garda terdepan dalam peperangan, yang kalian harap ngapain? Main PS? Jualan jagung? Ngapain Rasulullah nih? Pegang pedang? Karena dia Rasul, gak boleh ngebunuh. Ngapain dia main PS? Gitu. Atau naikin layang? Ngapain Rasulullah? Jadi Islam ini membusatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika Rasulullah bertemu dengan Ubay bin Khalaf. Ya, apa dikatakan? Saat bertemu dengan Ubay bin Khalaf itu belum di dalam perang Uhud. Saat belum di dalam perang Uhud, Ubay bin Khalaf itu meludahi Rasulullah, melempari Rasulullah dengan batu, melempari Rasulullah dengan kotoran kudanya. Rasulullah berbalik dan pergi dan tidak pernah membalas. Tapi satu waktu dia bawa kuda mengatakan kepada Rasulullah, apa dikatakan? Wahai Rasulullah, aku hari ini tidak akan menyiksamu. Aku hari ini tidak akan berlaku aneh terhadapmu, kayak gitulah. Kenapa? Karena aku ingin menunjukkan ini kudaku yang perkasa yang akan membunuhmu dalam perang Uhud. Rasulullah berkata, aku yang akan membunuhmu dalam perang Uhud. Artinya apa? Di luar perang Rasulullah layaknya Rasul. Bukan zona perang. Ya udah Rasulullah menahan cukup dan dengan sabar. Ampunilah musuhmu gitu. Ampunilah musuhmu. Dah Rasulullah pergi gitu. Tapi dalam zona perang itu perang guys. Perang nggak mungkin kita main PS. Paham ya? Gitu. Nah jadi
Masa dia bilang berpotensi menjual aset-aset? Kagak ada yang berpotensi menjual aset-aset. Dulu Islam punya yang namanya Baitul Mal, guys. Ada Baitul Mal, siapa menjual aset? Sebelum dia jual aja hartanya udah disita, gimana mau dijual? Bukan itu penjelasannya. Penjelasannya bahwa saat tersebut masih era perang, makanya keluar hadis tersebut. Nah, Kejahatan spionase itu versinya Gus Dur. Dan saya tidak mau ngurusi tafsir mana yang benar, tapi yang jelas ayat inilah yang masih dijadikan rujukan di banyak negara Islam untuk mengkriminalisasi orang murtad. Tapi di pihak ini guys. Ini salah satunya benar yang dia bilang. Saya menyetujui apa yang dikatakan Pak Bambang Nursena. Apa yang dikatakan bahwa inilah yang kemudian dijadikan landasan daripada orang Islam. Nah ini salah. Kalau mereka nggak menuntut ilmu, Islam yang awam, ya udah baca terjemahan, aku akan seperti itu. Taylorisme. Apakah boleh dalam Islam? Tidak boleh, guys. Tapi kan ada ayat, Bang. Perangilah mereka yang tidak mengucap 2 kali syahadat yang bla 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 bla. Lu belajar nggak soal ayat itu? Di ayat tersebut ada qa, ada alif. Alif tersebut namanya musyarakah baina isnen. Justru itu ayat klasifikasi. Dalam perang siapa yang kau bunuh, bukan di luar perang. Kalau kamu ambil ini dasar landasan terhadap terorisme, lu bukan mati syahid. Lu siap mati langsung neraka. Karena apa? Menyelewengkan ajaran Allah. Mengatakan sesuatu yang tak pernah dikatakan. Menjabarkan sesuatu yang tak pernah dijabarkan. Padahal ayat tersebut bercerita tentang klasifikasi perang. Karena di dalam qaf ada alif musyarakah baina isnain namanya. Nah, kecuali ayat tersebut menuliskan kata-kata iqtal. Iqtalu. Ini enggak ada. Qatilu. Bukan iqtalu. Kalau iqtalu sepihak. Benar nih. Boleh kita melakukan terorisme. Tapi kalau bunyi ayatnya qatilu ada alif. Nah ini bukan tentang terorisme. Ini tentang kalau perang, perangi. Paham nggak? Kalau diperangi, maka perangi. Itu ayatnya. Nah kalau nggak ngerti sampai situ ya udah. Jadi ya kayak seperti itu kita bilang. Orang yang nggak ngerti Islam wajar menyelewengkan Islam. Tapi kalau dia udah ngerti Islam, maka dia akan berperilaku seperti Rasulullah. Bahkan menjamin kafir zimmi di dalam naungan umat Islam. Menjamin kedaulatan kafir zimmi dalam naungan orang Islam. Bahkan melindungi satu gereja dengan surat Rasulullah perlindungan penuh terhadap gereja tersebut. Karena dari dulu sudah terbangun. Paham ya? Nah sekarang kalau kita meninjau fakta kedamaian. Contoh. Lalainya Islam. Islam pernah lalai guys. Islam sejarah paling lalainya tahu nggak apa? Saat sejarah penaklukan Italia Roma. Nah itu paling lalainya Islam. Islam pernah berkembang besar di Roma. Kalian lihat aja di Google, aku males buka aja perkembangan Islam di Roma, udah jadi besar. Akhirnya karena satu raja yang mengedepankan toleransi tadi, membiarkan, sekarang Roma jadi kota apa? Itu yang terjadi, sehingga terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang Islam nanti. Pertama dibiarkan, dibesarkan. Kita toleransi. Selanjutnya apa? Islamnya dibantai. Masjidnya diubah jadi gereja, lihat tuh. Jadi natural aja guys. Karena kalau dibiarkan semuanya akan berbalik. Dan itu fakta. Kenapa fakta? Ya karena kita manusia. Pertamanya toleransi, ujung-ujungnya pengen gede. Pasti. Dan itu pasti karena kita masih manusia bukan malaikat. Pertamanya toleransi, masih minim pengen jadi imbang, setelah jadi imbang pengen jadi besar. Setelah pengen jadi besar, pengen jadi penguasa. Itu udah pasti. Sikap kemanusiaan. Oke, gitu teman-teman sekalian ya. Terima kasih yang udah menyimak di Sate Domba. Semoga menjadi manfaat untuk kalian semua.